Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saudara semua orang-orang yang setia mencari Tuhan, saya percaya ya kesetiaan kita pasti akan membuahkan sesuatu yang manis dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang mau terus menyenangkan hati Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Ya, biarlah kita mau terus setia. Saya bersyukur dan tetap bersemangat saya. Ya, melayani Mesbah Doa. Kenapa? Ada banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan itulah satu kerinduan saya dan juga pasti kerinduan Tuhan, supaya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam pujian penyembahan kita. Buat yang ada di Indonesia, shalom. Yang ada di luar Indonesia, yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Kita mau bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan malam hari ini kalau kami masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Begitu besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Dan bagian kami adalah terus mencari dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini kami datang membawa hidup kami, biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami, sucikan dan kuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah yang terbaik yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar apa yang Tuhan buat bagi kami. Tidak dapat Tuhan kami menceritakannya, hanya ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Besar Tuhan, sungguh besar. Amin Tuhan, sungguh besar pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk kami mengerti kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar. Besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
kasih Bapa. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Bahkan tidak dapat Tuhan kami memikirkannya. Rencana-Mu, kehendak-Mu bagi hidup kami. Engkau yang tahu Tuhan, bahkan Engkau yang sanggup membawa kami untuk senantiasa berada dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami lebih besar daripada jalan-jalan kami, lebih besar daripada semua rencana-rencana yang kami buat. Karena itu bawa kami untuk selalu berjalan seiringan dengan rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Bawa kami senantiasa hidup Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan, amin. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Lebih lagi saudara, katakan sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari kita merenung di hadapan Tuhan saudara. Terlalu besar Tuhan. Sungguh besar apa yang Tuhan lakukan di hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan sungguh besar apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kami. Bahkan apa yang tidak muncul dalam pikiran itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, Engkau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Tuhan yang membuat hidup kami menjadi berarti. Terima kasih Yesus. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi Engkau. Bahkan seluruh yang kami miliki Tuhan kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Bawa kami. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
lagi saudara, biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami mau menyembahmu Bapa. Tak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Entah itu aniaya, kelaparan, persoalan, masalah yang berat. Kami tetap mau hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kami hanya tetap mata kami memandang-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Mata kami tetap memandang-Mu. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun persoalan, bahkan di saat doa-doa kami belum dijawab, kami mau tetap memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan di hidup ini. Sekalipun ada harga yang harus kami bayar, kami mau bayar harga itu bersama dengan Tuhan dalam pergumulan kami. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau hidup bagi kebenaran. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup Bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. ya karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami tetap berharap tidak ada yang lain yang dapat menolong kami. Siapakah dapat menghibur kami? Siapakah dapat menolong kami? Tidak ada kecuali Tuhan semesta alam. Engkau pertolongan di hidup kami. Engkau yang sanggup menyelesaikan semua perkara-perkara kami. Bagian kami hanyalah terus mempercayai Tuhan. Bagian kami hanyalah terus tetap berharap kepada Tuhan. Mari katakan dengan iman. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
menolong di dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau, tidak ada yang lain menghibur kami. Hanya Engkau Bapa kami Tuhan, selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Ketika kami berharap, sekali lagi dengan iman katakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa yang setia, Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber pertolongan, sumber pengharapan, hanya dirimu Tuhan. Oh, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau tempat kekuatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hidup kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu saja Tuhan. Bahkan kami percaya firman-Mu yang sanggup memberikan kami penerang di hidup ini. Firman-Mu yang sanggup menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu yang sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Berbicara bagi setiap kami hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Hanya pengurapan Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman-Mu Bapa. Buat setiap kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Jadi sekarang itu banyak sekali kesaksian yang masuk ya. Tapi saya bersyukur itu artinya banyak orang yang mengalami Tuhan dan lawatan Tuhan secara pribadi. Iya, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu bagaimana Tuhan turut bekerja dalam hidup saya untuk mendatangkan kebaikan. Pertama kali dengar khotbah Ibu itu ya dari mama saya. Mama saya suka putar khotbah Ibu. Dan waktu saya dengar khotbah Ibu, saya langsung suka mendengar. Saya tanya ke mama saya, itu pendeta siapa ya? Kata mama saya, itu pendeta Debbie Basjir. Lalu saya mulai cari khotbah Ibu di YouTube melalui HP saya sendiri. Semenjak saya mendengar khotbah Ibu, saya mulai berbalik dari dosa-dosa saya. Dulu saya suka sama cerita-cerita komik, apalagi yang berbau-bau pornografi. Lalu saya mulai hapus semua aplikasi komik dari HP saya. Dulu kalau ada waktu kosong saya suka menghayal dan pikiran-pikiran yang negatif dan mencari cerita-cerita yang negatif. Tapi semenjak dengar khotbah-khotbah Ibu, saya nggak pernah lagi. Dulu saya ini pemarah Bu, kalau marahin anak saya, suara saya sampai kedengaran ke tetangga-tetangga. Karena saya suka teriak-teriak. Ya hati-hati ya, jangan teriak-teriak. Bahkan mukul anak saya pakai penggaris karet, ya, hanger, atau saya mencubit mereka sampai pahanya biru-biru. Pokoknya sampai amarah saya itu terpuaskan baru saya berhenti. Sebelum saya dengar khotbah Ibu, suami saya sempat beberapa kali meminta saya untuk tidak marah-marah. Saya sudah coba Bu, tapi tidak bisa. Tapi semenjak saya bertobat, saya belajar untuk menurunkan nada bicara saya. Kalau marah pun saya pakai suara dalam. Haleluya, pakai suara dalam tuh gimana ya saudara? Ya tapi luar biasa ini ya, pakai suara dalam, tolong semuanya ditiru. Supaya jangan kedengaran sama orang. Bahkan suami saya juga bilang bahwa saya sudah tidak pernah marah-marah lagi. Ya, saya juga belajar mengalah saat ada perdebatan pendapat dengan suami. Padahal dulu Bu, mana mau saya ngalah, pasti saya sukanya membalas. Di hati saya itu ada perasaan seperti yang menyuruh saya untuk belajar tidak berbohong lagi.
Dan saya juga belajar melakukannya. Dulu kalau saya nggak suka sama orang, saya mencari dukungan dari orang lain agar meyakinkan ego saya bahwa memang orang itu tidak baik. Tapi sekarang saya selalu belajar menghindar saat orang menceritakan kekurangan orang lain. Ya, dan saya juga belajar tidak menceritakan kekurangan orang lain. Waktu saya mulai bertobat dari dosa-dosa saya, iblis juga melancarkan serangannya, Bu. Saya tiba-tiba seperti diserang roh ketakutan akan kematian. Padahal saya tidak sakit apa-apa. Saya sehat dan waktu itu belum pandemi malah. Jadi tidak ada alasan untuk takut, apalagi takut mati. Tapi rasanya perasaan itu tiba-tiba datang seperti saya diperhadapkan dengan kematian. Saya sampai pernah hampir 5 hari tidak bisa tidur, Bu. Tapi ya Tuhan tetap menjaga saya karena nafsu makan saya tetap ada, jadi saya tidak lemas. Dada kiri saya mulai terasa sakit. Saya memeriksakan diri ke dokter jantung, periksa lengkap. Tapi saya malah dikasih obat penenang. Karena katanya dokter ini saya masih terlalu muda kalau dikatakan kena penyakit jantung. Dan memang setelah pemeriksaan lengkap hasilnya keluar, saya baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda sakit jantung. Dokternya pun juga kasih saya obat penenang karena dia tahu saya stres. Ternyata saya stres karena ketakutan sampai saya nggak bisa tidur berhari-hari. Saat saya berdoa dan saya mendengar ada suara yang menertawakan dari dalam diri saya. Ada suara yang memaki-maki saya. Seolah-olah ada 2 kepribadian di dalam diri saya. Tapi saya selalu berkata sama Tuhan bahwa ketika saya mau belajar takut akan Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi kota bentengku, perisaiku. Dan lama-kelamaan, Bu, rasa takut itu akhirnya pergi. Saya mulai bisa tidur lagi dengan nyenyak setiap malam. Tapi sekarang suara maki-makian dan hujatan kepada Tuhan itu terus terdengar. Sampai saya harus memukul-mukul kepala saya atau mencubit diri saya agar saya sadar diri ketika hujatan itu terdengar di kepala saya. Bahkan untuk membaca tulisan Roh Kudus atau melihat gambar Roh Kudus saya tidak mau. Karena setiap kali melihat pasti keluar dalam pikiran saya itu kata-kata hujatan pada Tuhan. Tetapi waktu malam hari saat mesbah doa saya mendengar ibu bercerita bahwa ada seorang yang konseling karena pikirannya kemana-mana. Dan di situ ibu bilang bahwa selain kita berserah sama Tuhan, kita juga harus berperang. Dan saya saat itu saya mendengar ulang-ulang khotbah ibu yang judulnya pembaharuan diri. Di situ ibu bilang bahwa ada seorang homoseksual yang mau bertobat dan ibu menyuruh dia untuk memperkatakan, dalam nama Tuhan Yesus segala roh yang bukan dari Tuhan saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam waktu 1 bulan orang itu bisa bertobat dan sembuh. Dan kalau suara hujatan itu muncul, saya juga mulai memperkatakan apa yang ibu katakan. Dalam nama Tuhan Yesus segala pikiran yang bukan dari Tuhan saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sudah mulai muncul ada kata-kata mengutuk Tuhan, saya mulai memperkatakan bahwa Tuhan mengasihimu. Tuhan itu baik, puji Tuhan, Bu. Sekarang saya sudah mulai mendingan, tidak terlalu kedengaran lagi suara itu. Dan sekarang saya tidak pernah takut lagi, saya terus memanggil nama Roh Kudus. Tuhan baik, Bu. Selain kita harus belajar mengubah sikap hati, Tuhan juga mengajarkan saya bagaimana kita harus bisa berperang melawan roh jahat. Dan belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena tidak ada orang lain yang dapat menolong kita selain diri kita sendiri dengan Tuhan. Ya, jangan mengandalkan orang lain termasuk hamba Tuhan. Karena ibu terlalu sibuk juga untuk melayani jiwa-jiwa. Tapi Tuhan itu baik, Bu. Ya, tidak banyak, Bu. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, buat khotbah-khotbah yang terus mengajarkan saya untuk lebih dekat sama Tuhan. Tuhan memberkati ibu dan keluarga dan semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara,
Malam ini kita juga mendengarkan kesaksian yang luar biasa, bukan tentang mengalami mujizat atau dapat uang, tapi kesaksian tentang bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya. Ya, yang tadinya seorang istri yang suka marah-marah, mukul anak sampai siksa anak, tapi sekarang Tuhan ubahkan lewat firman. Dan bukan cuma itu saja, ketika dia mau berubah, iblis tidak senang. Ya, iblis yang ada dalam dirinya dulu nggak mau pergi begitu saja, ya, jadi dia diintimidasi dengan kata-kata. Hari-hari ini saya banyak melayani orang-orang yang bahkan sampai di tingkat kerasukan. Tadinya cuma dengar-dengar suara, ya kayak begini, dengar suara di pikiran, tapi karena dibiarkan akhirnya sampai di tingkat kerasukan. Malah beberapa waktu yang lalu saudara, ada orang yang menelpon saya, adiknya kerasukan. Ya, lalu baru kerasukan, tapi di Bandung ya, baru kerasukan beberapa kali ya. Cuma dalam waktu 1 minggu, nggak tidur, nggak makan. Kalau tadi kan berkata masih bisa makan, walaupun nggak tidur-tidur tapi masih bisa makan, jadi tubuhnya nggak lemas. Yang ini saudara cuma 1 minggu nggak tidur, nggak makan, dalam waktu seminggu meninggal. Ya tadinya kerasukan, tapi memang ya orangnya ya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi ya saya melihat hari-hari ini iblis itu bekerja luar biasa loh. Jadi jangan biarkan pikiran saudara kosong. Kalau ada suara atau tuduhan atau kata-kata apapun yang bukan dari Tuhan, langsung cepat katakan dalam nama Yesus. Ketika saudara khawatir, langsung berperang, katakan dalam nama Yesus. Ketika saudara takut, langsung berperang dalam nama Yesus. Ini kesaksiannya luar biasa banget saudara ya. Saya bersyukur dan saya juga percaya Tuhan juga bersuka cita, malaikat bersorak-sorai karena ada orang yang diubahkan. Ada orang yang berubah menjadi karakternya seperti Kristus dan iblis gak senang. Tapi mari terus perkatakan dan percaya bahwa roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bu untuk kesaksiannya. Tuhan terus memberkati. Saya yakin suami ibu sekarang pasti berbahagia karena ibu bukan lagi menjadi istri yang tiap hari marah-marah. Ya puji Tuhan ya, dan saya percaya semua yang mendengar juga malam ini tidak lagi marah-marah biar gak diserang iblis ya. Mari kita akan melanjutkan pembacaan kita Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal yang kedua ya, di sini adalah Yeremia mencela ya Yehuda karena dosa-dosanya. Judul perikopnya adalah Israel murtad kepada Allah. Ayat yang pertama, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah. Ayat 2, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem. Ya, dengan mengatakan beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun dan di negeri yang tiada tetaburannya. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat di sini ya saudara. Yeremia pasal yang kedua ini ayat 1 dan 2. Dalam bagian ini analogi perkawinan membedakan secara tajam kasih Allah bagi umatnya dengan kasih mereka bagi Allah-Allah yang lain dan huruf kecil Allahnya. Dan juga menunjukkan ketidaksetiaan Yehuda. Yeremia mencela Yehuda ya, dan kadang-kadang dia menyebut Yehuda juga dengan kata Yerusalem. Namun ibu kotanya Yehuda ya, karena mencari keamanan pada benda-benda yang tidak berharga dan bisa berubah, bukan kepada Allah yang tidak pernah berubah. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kembali, Yeremia mengatakan kepada bangsa itu, ya Tuhan menyuruh dia, pergilah beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Ya, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Kita harus mengingat-ingat lagi peristiwa-peristiwa di mana kita jatuh cinta dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan mujizat dan kemuliaannya. Tuhan mencoba mengingatkan lewat Yeremia, ingat perbuatanku dahulu ketika engkau ada di padang gurun, melewati satu negeri yang tidak ada tanaman apa-apa tetaburannya. Ayat 3, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Ya saudara, janji ya, ya janji Tuhan terhadap Israel itu tidak pernah gagal.
tetapi mereka mengkhianati Tuhan. Ya, kita menghargai seseorang itu ya jika ia tetap setia pada komitmennya. Namun kita kecewa terhadap seseorang ketika ia tidak menepati janjinya. Allah itu senang ketika kita umatnya taat, tetapi Dia menjadi marah terhadap mereka ketika mereka tidak mau memenuhi komitmen mereka. Berbagai godaan yang menjauhkan kita dari Allah. Pikirkan tentang komitmen awal Anda untuk mentaati Tuhan. Dan tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah engkau masih benar-benar setia kepada Tuhan. Ya, digambarkan sebagai hubungannya sebagai pengantin, ini bicara tentang ikatan komitmen. Ya, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pengantin yang jatuh cinta. Ya, pada mula-mula kasih pada masa mudamu, ini bicara tentang komitmen ikatan ya, sebuah hubungan pernikahan antara suami istri. Bagaimana Israel sudah mengkhianati Tuhan ya, dan mereka mengikuti allah-allah lain. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Ya, frasa buah bungaran dari hasil tanahnya ini sama dengan buah sulung ya, bagian pertama dari hasil penuaian. Dua-duanya harus dikhususkan bagi Allah ya. Dengan cara inilah umat Allah menyatakan kesetiaan mereka kepadanya pada masa-masa silam. Israel waktu itu sangat ingin menyenangkan Allah, seolah-olah ia adalah mempelai wanita mudanya. Suatu bangsa yang kudus dan setia. Hal ini sangat berbeda dengan situasi pada zaman Yeremia. Itu semua sudah berubah. Tuhan berkata ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang keempat, dengarlah firman Tuhan hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku sehingga mereka menjauh daripadaku? Mungkin mengikuti dewa kesia-siaan mereka sampai mereka menjadi sia-sia? Ya, Tuhan bertanya kepada bangsa itu, saudara. Ya, apa yang sudah engkau dapati kecurangan dalam diriku sehingga engkau memilih untuk menyembah dewa-dewa itu? Ya, di mana apa yang engkau dapatkan kecurangan dari diriku, kata Tuhan. Tuhan sudah begitu setia menyertai mereka, tapi apa balasannya? Mereka mengkhianati Tuhan. Ayat yang ke-6, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang berlekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Ya, Israel tidak lagi mengingat akan kasih dan cintanya kepada Tuhan. Mereka menyia-nyiakan hubungannya dengan Tuhan, berbalik kepada allah-allah lain. Saudara, hari ini apa yang membuat engkau menyia-nyiakan hubunganmu dengan Tuhan? Apakah karena dosa kenajisan? Apakah karena kebencian? Apakah karena justru ujian kesenangan membuat kita lupa pada Tuhan dan tidak lagi sungguh-sungguh melayani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mari saudara, kita mau terus datang pada Tuhan ya. Tidak ada kecurangan. Tuhan itu tidak pernah salah. Kalaupun hari ini kita di hidup ini sedang mengalami yang tidak enak, itu bukan karena Tuhan. Itu karena kesalahan kita sendiri yang hidup di dalam dosa. Jangan pernah menuduh Tuhan itu salah, karena Dia memang tidak pernah salah. Kitalah yang harus bertobat. Tidak ada kecurangan. Ya, Tuhan berkata, apa kecurangan yang didapati nenek moyangmu sampai mereka tidak lagi mau menyembah kepadaku? Ayat yang ke-6. Ya, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang telah memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang berlekuk-lekuk itu. Ayat 7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi kamu segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian.
Ayat 8, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Hati-hati saudara, zaman itu nabi-nabi bernubuat palsu untuk para Baal, bukan Tuhan lagi. Ya, hari-hari ini mungkin banyak nubuatan-nubuatan, semua perlu diuji saudara ya. Bangsa Israel bersatu meliputi baik keluarga keturunan Israel maupun keturunan Yakub, yaitu Yehuda. Yeremia mengetahui sejarah Israel dengan baik. Para nabi menceritakan sejarah kepada bangsa itu karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk mengingatkan mereka tentang kesetiaan Allah. Nabi-nabi mengingatkan mereka terus akan sejarah kita dulu pernah keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dibawa oleh Allah di padang gurun. Kita melewati laut yang terbelah menjadi jalan. Itu selalu dicatat dan diulang-ulang oleh para nabi untuk mengingatkan akan cinta mereka kembali pada Tuhan, supaya mereka tidak melupakan apa yang Tuhan buat. Saudara, perlu bagi kita untuk mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang ajaib agar kita tidak murtad tapi terus bersyukur dan bersyukur. Ya, yang kedua, kenapa perlu diingatkan lagi sejarah dan kisah-kisah penyertaan Tuhan? Untuk memastikan bahwa bangsa itu tidak akan lupa. Mereka belum memiliki kitab suci untuk dibaca pada waktu itu ya. Yang ketiga, untuk menekankan bahwa kasih Allah kepada mereka. Mengingatkan mereka kembali Tuhan itu mengasihi mereka. Yang keempat, untuk mengingatkan bangsa itu bahwa ada waktu ketika mereka pernah dekat dengan Allah. Makanya dari itu saudara, kita sebaiknya juga belajar dari sejarah supaya kita bisa melakukan berbagai keberhasilan sebagai acuan dasar untuk kemajuan selanjutnya dan menghindari tindakan mengulangi kegagalan-kegagalan orang lain. Ya, firman Tuhan membuat kita belajar bagaimana hidup berkenan pada Tuhan. Apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan suka. Bahkan bangsa ini diperingatkan dulu zaman Tuhan membawa mereka keluar dengan luar biasa untuk mereka boleh terus mengingat akan Tuhan. Dan tidak macam-macam dengan Tuhan saudara ya. Tapi para nabi-nabi bernubuat palsu demi Baal loh. Bagaimana Tuhan itu tidak murka. Mereka dulu membawa nama Tuhan, sekarang mereka bernubuat demi Baal saudara. Baal adalah dewa utama agama orang Kanaan. Baal merupakan dewa kesuburan, dewa penyembahan. Penyembahan terhadap Baal menuntut hewan kurban dan pelacuran bakti pria dan wanita di bukit-bukit pengorbanan. Isabel, istri Raja Ahab, memperkenalkan penyembahan Baal ke dalam kerajaan utara. Dan akhirnya penyembahan Baal menyebar ke Yehuda. Orientasi seksual dari penyembahan ini merupakan godaan yang terus-menerus bagi Israel yang dipanggil untuk hidup kudus. Ya, jadi saudara bayangkan ya. Mereka yang tadinya taat pada Tuhan, mengikuti Tuhan, tiba-tiba jatuh untuk menyembah dewa Baal. Dewa dianggap menjadi dewa kesembuhan, dewa kesuburan, dan bahkan itu dewa yang membawa mereka untuk jatuh dalam dosa kenajisan dan percabulan. Ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-9, sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Ayat 10. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Orang Kitim dan lihatlah suruhlah orang ke Kedar dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Ya, saudara, Tuhan itu sedih melihat bangsa itu menukarkan Tuhan dengan sesuatu yang sia-sia dan akan binasa. Mari dalam hidup ini apa yang kita cari, apa yang kita sembah, itu akan menentukan hidup kita ke depan. Karena itu saudara, kita akan lanjutkan besok. Karena itu saudara, marilah kita mau terus setia pada Tuhan. Kita mau ikuti apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita juga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk mengenal Engkau dengan benar.
bahwa Engkaulah penolong, bahwa Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Kami ingin mengenal Tuhan yang berfirman, akulah Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bagian kami hanyalah mengenal dan mempercayai Tuhan di hidup ini. Dan Engkau sanggup memulihkan. Mata kami sendiri akan melihat. Kami rindu melihat karya-karya Tuhan di hidup kami dengan mata kami sendiri. Terima kasih Bapa. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan di hadapan Tuhan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku ya. Sekali lagi dengan iman katakan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Engkau Bapa yang setia, penolong kami hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Karena itu kami mau mengenal Engkau secara lebih dalam lagi. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mata kami sendiri melihat perbuatan Tuhan terjadi di hidup kami. Engkau yang berjanji dengan mata-Mu sendiri kamu akan melihat pertolongan dan janji-janji Tuhan. Kami mau Tuhan, karena itu bahwa kami mengenal Engkau secara benar dalam hidup ini. Mungkin lewat persoalan masalah kami tahu Tuhan sedang membawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jangan biarkan kami berespon dengan salah, tapi ajarkan kami berespon dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Demikian juga dalam rumah tangga pernikahan kami. Biarlah suami, istri, anak-anak semua berespon dengan benar kepada Tuhan. Kami berdoa lawatan-Mu terjadi atas rumah tangga kami. Tuhan, biar suami takut akan Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak juga hidup di dalam takut akan Tuhan. Anak-anak kami dilindungi, dijagai dalam masa muda mereka. Tuhan, tentukan masa depan mereka di dalam Engkau. Kuliah mereka, studi mereka hari-hari ini yang sedang belajar, Tuhan menyertai. Bahkan setiap mereka yang sudah bekerja, Tuhan menyertai. Yang bergumul untuk pasangan hidup jodoh, Tuhan memberi yang terbaik dari Tuhan. Tuhan juga memberi yang terbaik bagi pekerjaan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa terus bagi anggota keluarga kami, keluarga besar kami, oma, opa, orang tua terkasih kami di usia mereka yang senja. Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita, bahkan kesehatan. Biarlah mereka terus hidup dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang kami kasihi yang sedang bergumul dengan sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan juga menjadi jawaban, kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka, terutama secara jiwa. Tuhan menyembuhkan mereka. Bapa yang sedang terbaring tidak berdaya, biar jiwa mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya kesembuhan boleh terjadi. Kami meminta dalam nama Yesus. Sakit apapun Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Kalau karena kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau karena dosa ampuni Tuhan dan sucikan hidup kami, kuduskan kami. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap anggota keluarga kami yang bergumul dengan berat untuk persoalan hidup mereka, bahkan yang bergumul keluar dari dosa dan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar, melepaskan setiap mereka yang terikat dari kenajisan percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, perjudian, yang terikat dengan amarah, kepahitan, dendam. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan yang terjadi. Bahkan Tuhan kami berdoa yang terikat dengan perselingkuhan dan dosa apapun, kuasa-kuasa kegelapan, bahkan yang dari nenek moyang dari zaman dulu, kutuk-kutuk keturunan, di dalam nama Yesus diputuskan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk terus ada dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau juga terus memberkati mereka yang rindu memiliki keturunan, memiliki anak keturunan ilahi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi. Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia. Shalom, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Diberkati Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Diberkati juga kabinet yang ada, semua MPR, DPR, bahkan kepala-kepala daerah. Tuhan menyertai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati semua pejabat-pejabat yang terlibat di atas bangsa ini, bahkan TNI, Polri, para medis. Tuhan menyertai mereka senantiasa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya, tidak lupa kami terus mendoakan untuk semua yang bergabung di Mesbah Doa malam ini, bahkan semua yang sudah masuk di WA, SMS. Tuhan memberkati setiap pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan menjadi jawaban. Berkati yang ada di benua-benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu melimpah Bapa, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna boleh kami rasakan senantiasa. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Selama kami hidup, kami mau beri yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan agar mereka juga mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. God bless you.